sekarang kan banyak banget naik gunung. Setiap weekend orang akan berangkat ke gunung, tapi mereka tuh nggak tahu apa etika berkegiatan di Buka, merasa sebagai tuan rumah, padahal tamu di sana. Hello guys, welcome to my channel. Jangan lupa like and subscribe. Oke, terus berhubungan dengan tadi tuh, buang hajat atau BAB atau pup. Nah itu kalau nggak di air di mana Kak kalau di gunung? Nah itu kan makanya sebelum melakukan kegiatan, harusnya kita tuh harus tahu etika berkegiatan di alam terbuka. Banyak orang naik gunung, sekarang kan banyak banget naik gunung. Setiap weekend orang akan berangkat ke gunung, tapi mereka tuh nggak tahu apa etika berkegiatan di Buka, merasa sebagai tuan rumah, padahal tamu di sana. Akhirnya apa yang dilakukan malah merusak alam itu, sehingga bukan menjadi pencinta alam, tapi menjadi penikmat alam. Nah ketika banyak gunung-gunung yang seperti Papandayan itu udah ada toiletnya, jadi kita bisa langsung toilet di sana. Tapi kalau emang gunung-gunung yang nggak ada toiletnya, berarti kita harus benar-benar membuat toilet jungle. Toilet jungle itu ketika kita mau BAB, kita harus menggali dulu. Kalau kucing kan dikubur pakai pasir, kalau kita menggali terus kita tutup lagi, jangan sampai kita buang BAB di situ, nah malah kena orang lain. Ranjau darat. Buang jackpot biar ditutup ya. Nah iya. Dan gitu etikanya adalah jangan buang di dekat sumber mata air sama di trek perjalanan. Jangan dekat trek perjalanan, berarti agak masuk ke dalam lagi. Oke, jadi kalau mau buat itu, kalau kita mau melaksanakan kewajiban kita, kalau mau BAB di gunung, jadi buat toilet jungle, kemudian bawa air ya untuk membersihkan ya. Bawa air. Ya oke. Ya itu mungkin Pak Ramli nanti kalau kita school camp bisa kali ya. Saya dari awal 2009 tuh pengennya sih begitu, tapi kan butuh proses gitu, proses edukasi yang lebih banyak gitu. Nah ini alhamdulillah Kak Karisma bisa menjelaskan detail etika, kode etik dan sebagainya. Jadi harapannya ya siswa kita paham gitu tentang etika di sana gitu. Jangan sampai sana, Kak kita nggak ada hotel ya di tengah hutan. Nah ini pertanyaannya berbobot sekali gitu kan. Ya mungkin besok kalau school camp misalnya 3 hari Pak Ramli, 1 harinya kita harus melakukan itu di jungle kali ya. Jungle gitu. Ya gitu. Jadi biar tahu gitu ya. Nomaden bernomaden gitu ya. Kayaknya dari Cibodas ke Gunung Putri pindah gitu. Biar etikanya gitu. Oke, itu dia tadi ya tips untuk teman-teman yang mau melakukan kewajibannya. Jadi jangan sembarangan. Oke. Dan berhubungan dengan naik gunung Kak Karisma, gunung apa aja sih yang udah pernah Kak Karisma daki gitu? Gunung pertama saya Gunung Gede. Terus kalau keluar Jawa belum, saya paling jauh Jawa Timur, Semeru. Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat. Nah dari semua Merbabu, gunung Semeru, itu yang paling berkesan itu gunung mana? Semeru. Kenapa? Kenapa? Karena itu ada di 5 cm. 2013 yang paling berkesan adalah saya belum tahu 5 cm. Oke, itu belum 2013 udah belum sih? Udah ada ya. Tapi saya tahunya ketika saya turun, saya baru nonton 5 cm, ternyata ini gunung yang pernah saya naikin nih. Oh iya, ini gunung yang kemarin nih gitu ya. Nah iya makanya. Nah lebih dari 5 cm itu. Kenapa Ramli? Ternyata tanjakan yang kita lalu itu lebih dari 5 cm ya gitu. Yang paling berkesan itu ketika saya di sana, ternyata saya benar-benar melihat, di sana tuh ada Ranu Kumbolo. Ranu Kumbolo itu kayak danau di atas gunung. Ternyata ada danau di atas gunung. Kan secara logika kan nggak mungkin. Terus naik ke sana lagi ada Kalimati. Di Kalimati ke atas itu ada Arcopodo. Arcopodo itu banyak orang yang meninggal di sana, terus dibikinkan nisan gitu. Jadi saya bilang, ternyata di sini banyak sekali nisan-nisan yang banyak sekali orang-orang yang meninggal di sana, sehingga dibikinin nisan. Dan banyak orang yang ziarah ke sana karena buat naik ke gunung ke sana karena untuk ziarah aja. Oke, itu waktu ke Gunung Semeru itu dengan Wirasena nggak? Enggak, dengan rombongan kampus.
Oh, kalau dengan Teman-teman Wirasena, kalau dengan anak-anak itu kemana? Paling tinggi Merbabu, Jawa Tengah ya? Jawa Tengah. Luar biasa. Itu sama anak SMA tuh. Sama anak-anak SMA. Berapa orang? Itu 30 orang. Di 30 orang? Berapa hari, Kak? Berapa hari? Pas liburan sekolah ya? Pas liburan sekolah. 3 hari 2 malam di sana. 3 hari 2 malam di sana. Nah, itu supaya Di gunung. anak-anak SMA, maksudnya yang pada saat itu Wirasena siap, kira-kira ya kan Karisma kan pasti pikir, oke nya anak siap nih untuk ke Gunung Merbabu nih. Itu persiapannya gimana? Berapa lama? Atau ada persiapan khusus atau enggak? Ya udah kita langsung aja atau gimana? Atau sebelum Gunung Merbabu ada pemanasan dulu gunung-gunung sebelumnya? Biasanya pendakian bersama itu di akhir semester. Jadi sebelum mereka ke sana kan mereka sudah ada pengenalan alam yang 3 bulan pertama ketika mereka masuk sebagai anggota Wirasena. Nah, di situ ada pengurusnya, ada anggotanya. Biasanya pengurus itu kan belajar bagaimana memanajemen perjalanan sebelum perjalanan, saat perjalanan, sama sesudah perjalanan. Jadi mereka harus tahu nih sebelum perjalanan apa yang harus dia lakukan. Kayak tempatnya, misalnya di Merbabu itu berapa pos sih? Kita mau naik jalur mana? Terus ada mata airnya apa enggak? Terus kita mau camp di mana? Berapa jam perjalanan kita ketika kita lewat jalur ini? Plan A-nya. Plan B-nya kalau emangnya ada badai atau ada hujan yang kita tidak bisa tembus, berarti kita harus berhenti di mana? Nah kan itu kan harus benar-benar dipersiapkan. Perlengkapannya apa aja? Berapa orang pesertanya? Tendanya berarti butuh berapa? Itu jalannya dari bawah sampai ke puncak berapa lama, Kak? Dari itu kan pertama kita lewatnya Cuntel. Cuntel itu dari base camp sampai pemancar. Camp pemancar itu 8 jam. Jalan kaki ya? 8 jam, nggak ada ojek? Nggak ada. Luar biasa loh, 8 jam loh. Ya ini buat teman-teman kalau mau jadi pecinta alam, fisiknya harus kuat ya. Ini kita masuk ke tips nih, Kak. Kalau mau menjadi pecinta alam, itu tipsnya apa, Kak? Sebenarnya semua orang tuh yang melakukan kegiatan di alam bisa dibilang pencinta alam, tapi pencinta alam termasuk maksudnya ke apa yang mau melakukan perjalanan ke gunung gitu. Kalau mau melakukan perjalanan ke gunung, yang pertama ya persiapan sebelum pendakian itu, kayak fisiknya, manajemen perjalanannya. Manajemen perjalanan kan perlengkapan yang dibawa, transportnya apa, terus list konsumsinya apa, logistiknya apa yang mau dibawa, berapa lama perjalanan itu kan harus dipersiapkan. Kayak kita mau biayanya gitu ya, Kak ya? Ya, biayanya. Contoh kita mau ke perahu. Kemarin saya mau ke perahu via Dieng, ternyata di sana kalau saya nggak cari tahu, kan di sana nggak boleh bawa air mineral yang botol plastik itu. Saya harus bawa dirigen. Kalau kita nggak ada persiapan mencari tahu dulu kan berarti kita sampai sana, air kita akan diambilin sama yang jaga base camp sana, terus kita suruh nyewa dirigennya dia. Akhirnya kan kita keluar biaya lagi. Jadi riset tempatnya dulu ya. Kemudian fisik itu persiapan fisik itu gimana, Kak? Latihannya nih? Karena kan di school camp juga kan ada trekking. Trekkingnya tuh panjang juga, lumayan sih kalau di SMA ya. Kalau ada school camp itu ada trekking. Nah persiapan fisik lah. Itu kira-kira gimana, Kak? Apa latihannya? Persiapan fisik itu wajib sebenarnya. Tapi kebanyakan orang kan banyak yang nanti aja lah. Kalau udah dekat-dekat aja lah. Orang jalan doang. Ternyata kan pas di alam bukan sekadar jalan doang, tapi kan kita benar-benar tingginya, terus jalannya juga nggak rata. Kalau bisa sebelum minimal biasakan jalan 5 kilo atau 3 kilo dulu, biasakan jalan jauh. Jadi kita udah terbiasa tuh nikmatin perjalanan jauh. Kalau kita belum pernah nikmatin perjalanan jauh, tapi tiba-tiba kita langsung jalan jauh, udah gitu jalannya nggak rata, naik turun, akhirnya kan mentalnya down juga. Terus penguatan otot-otot kaki, biasanya kan yang paling banyak dipakai kan otot kaki, macam squat, ya seperti itu banyak harus dilatih juga. Karena kaki biasanya pas naik itu kan
sering ketarik hamstringnya karena kurangnya latihan. Terus pas turun lututnya kadang suka sakit karena ya gitu kurangnya latihan. Ada persiapan fisik dan juga persiapan mental yang tadi Kak Karisma bilang. Nah, kalau di gunung itu kadang-kadang kita tuh mentalnya ngelihat rute atau nggak nyampe-nyampe itu suka down tuh mentalnya. Nah, itu gimana tuh Kak supaya balik stres lagi supaya bisa enjoy itu gimana tuh? Kalau yang saya perhatikan sebelum melakukan pendakian itu ada sebuah piramida itu. Pertama, manajemen perjalanannya matang, fisiknya bugar. Ketika ini udah siap, maka mentalnya akan siap. Ini ya. Jadi fisik bugar, manajemen matang. Mentalnya akan siap. Oke, jadi untuk supaya mentalnya siap, harus fisiknya juga harus bugar dan manajemen perjalanan juga harus matang ya. Nah, iya benar. Karena kan kita jalan jauh nih. Kalau fisik kita udah drop, otomatis mental kita akan turun kan. Kalau manajemen kita ketika ada hujan, terus kita nggak bawa perlengkapan yang sesuai, mental kita juga pasti akan turun. Fisiknya turun, perlengkapannya nggak ada, pasti akan down mentalnya. Akhirnya nggak enjoy. Bukan nikmatin, tapi malah ngeluh doang. Nanya kapan sampainya. Ngaselin ya Kak ya? Nah, kalau ada temen yang kayak gitu gimana Kak? Kan kalau biasanya kan kelompok ya, terus kalau ada temen yang patah semangat itu gimana tuh? Kalau saya bilang itu dikit lagi, nikmatin aja perjalanannya, udah dikit lagi nikmatin aja perjalanannya, udah gitu aja. Semangatin kan terus ya. Tetap aja ada yang nanya kan, ini berapa pos lagi? Pos 1 ke pos 2 berapa lagi, kan itu kan pasti nanya terus seperti itu. Nanti pendakian berikutnya baru nggak diajak ya. Ya kesasar semacam hilang lah, atau kesasar mungkin lewat udah hilang dari tracknya lah. Apa sih yang harus kita lakuin Kak? Mungkin. Oke. Pertanyaannya bagus nih. Kalau kita tersesat, nah apa yang harus dilakukan?